Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan penata laksanaan fisioterapi pada kasus CTEV atau congenital talipes equinovarus atau disebut juga clubfoot. Nah, untuk anggota dari kelompok 8 ada Alvina, Nina, Adnan, dan saya sendiri Tita. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kasus pada CTEV. Apa sih itu CTEV? CTEV adalah kelainan yang dibawa sejak lahir. CTEV ini kelainan yang sering disebut clubfoot. Kelainan ini meliputi fleksi dari pergelangan kaki depan dan rotasi media dari tibia, atau bisa juga disebut kaki pengkor, kaki yang mengarah ke arah medial. Selanjutnya untuk gejala CTEV itu terjadi karena penyebabnya terputarnya begitu parah sehingga kaki terlihat seperti terbalik. Selain itu, gejala lainnya itu ada otot betis yang terasa lebih lemah, punggung kaki bengkok ke bawah, dan biasanya kaki clubfoot lebih pendek daripada kaki yang satunya. Selanjutnya etiologi atau penyebab dari CTEV. Penyebabnya itu belum diketahui secara pasti. Namun kelainan ini mulai terbentuk pada awal masa embrionik secara fisiologis ketika masih berada di kandungan. Posisi kaki memang menghadap ke dalam, namun setelah lahir perlahan posisi kaki mulai ke depan dan terlihat normal. Selanjutnya untuk insidensi, angka kejadian bervariasi terhadap ras dan jenis kelamin pada kasus CTEV ini. Ada 1,2 per 1000 kelahiran dengan perbandingan laki-laki perempuan 2:1. Untuk klasifikasi CTEV, untuk menilai suatu CTEV sangatlah subjektif dan berdasarkan keparahan, deformitas, dan fleksibel kaki pasien. CTEV dibagi menjadi 4 kategori berdasarkan pergerakan sendi, kemampuan untuk mereduksi deformitas. Yang pertama itu ada soft foot, soft atau stiff foot. Yang ketiga ada stiff atau soft foot. Yang keempat stiff. Selanjutnya untuk faktor resiko pada CTEV ini terjadi karena adanya riwayat keluarga atau keturunan atau kondisi bawaan, tidak cukup cairan ketuban selama kehamilan, dan faktor lingkungan, kebiasaan ibu yang tidak sehat selama kehamilan. Ya, silahkan masuk, Mbak. Baik, selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Dita, fisioterapis yang bertugas pada pagi ini. Ini dengan ibu siapa ya? Baik, ada yang bisa saya bantu, Bu? Ini Mbak, saya pendidikan dari dokter. Saya disuruh ke fisioterapis. Ini sukanya ya, Mbak ya? Oh, ini yang sakit siapa ya, Mbak? Anak saya. Oh, jadi gimana Bu? Kata saya harus melakukan kata dokter, anak saya kakinya bengkok ke dalam. Itu kedua kaki atau satu kaki ya, Mbak? Kedua kakinya Mbak. Itu ya. Terus jalannya siapanya gimana ya, Bu? Kakinya bengkak dan nyeri saat dipegang. Itu terus Ada kemerah-merahan gitu enggak, Mbak? ada. Oke. Terus kakinya itu bisa diluruskan enggak? Nggak bisa. Oke. Untuk adiknya ini tadi namanya siapa ya? Banyak nggak bisa. Terus umurnya berapa? Umurnya 3 hari. Baru ya, Bu, bulannya ya. Terus untuk alamatnya, Bu, gimana? Alamatnya di Gionya. Kedekat sini kok Mbak. Terus untuk agamanya, Bu? Islam. Baik. Selama ibu hamil itu pernah diperiksakan secara teratur enggak, Bu? Ya saya
selalu rutin, Mbak. Terus untuk ibunya pernah merasakan nyeri di bagian perutnya enggak atau sakit gitu? Pernah mengonsumsi obat-obatan? Tidak, Mbak. Terus setelah saat melahirkan itu ada riwayat ketuban pecah ini enggak, Mbak? Tidak ada. Untuk melahirkannya itu melahirkan secara normal atau besar ya, Bu? Normal, Mbak. Itu lahiran gimana ya? Namanya, Bu? Islam. Baik. Selama ibu hamil itu pernah diperiksakan secara teratur enggak, Bu? Ya, saya selalu rutin, Mbak. Terus untuk ibunya pernah merasakan nyeri di bagian perutnya enggak atau sakit gitu? Pernah mengonsumsi obat-obatan? Tidak, Mbak. Terus setelah saat melahirkan itu ada riwayat ketuban pecah ini enggak, Mbak? Tidak ada. Untuk melahirkannya itu melahirkan secara normal atau besar ya, Bu? Normal, Mbak. Itu lahiran gimana ya, Bu? Di RSU Sarjeli. Oh, iya, iya, iya. Terus si adiknya ini lahirnya prematur atau normal ya, Bu? Normal ya. Untuk berat badannya jadinya ada berapa? Ada berapa? 3,5. Berarti masih normal ya, Bu? Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya, Mbak. Silakan. Untuk tes singkatnya, di sini saya menggunakan probandus. Ibaratkan probandus ini adalah anak-anak. Jadi untuk posisi tidur tengkurap atau prone itu kita lihat apakah kakinya ini terlihat pelantar atau tidak. Nah, jadi untuk probandus saya ini kakinya ini terlihat pelantarnya ini terlihat. Oke, untuk tes singkat yang kedua itu ada posisi supin. Jadi kita lihat posisi kaki pasien apakah terlihat ke arah varus, valgus atau netral. Nah, di sini posisi kaki pasien ini terlihat seperti huruf X. Salah belum mulai. Lalu untuk red flag-nya itu ada 3. Yang pertama spina bifida, kemudian arthrogryposis, kemudian yang terakhir itu ada multiple congenital defect. Untuk pemeriksaan radiologi atau ronsennya itu melihat penampang equinus kaki belakang, penampang dorsoplantar, kemudian serta penampang lateral. Terus dapat disertakan juga ronsen tulang belakang untuk melihat kemungkinan adanya spina bifida. Periksa juga sendi panggul, lutut, siku, dan bahu untuk melihat kemungkinan adanya arthrogryposis kongenital. Oke, untuk palpasinya di sini ada 6 otot yang dipalpasi. Untuk yang pertama itu ada tibialis anterior. Dipalpasi itu dilihat apakah overstretch atau tidak. Kemudian untuk otot yang kedua itu ada proneus longus. Kita lihat juga apakah ada overstretch atau tidak. Kemudian untuk yang ketiga itu ada otot gastrok. Dilihat apakah ada kontraktur atau tidak. Kemudian yang keempat itu ada soleus. Dilihat juga apakah ada kontraktur atau tidak. Kemudian yang kelima itu dilihat dipalpasi di tibialis posterior. Kita lihat juga apakah ada kontraktur atau tidak. Kemudian yang terakhir itu ada proneus longus. Dilihat, dirasakan apakah ada kontraktur atau tidak. Selanjutnya yaitu ada intervensi. Oke, sebelum kita melakukan intervensi, kita harus mengetes dulu sensorik dari si pasien kita, apakah normal atau tidak. Terus yang selanjutnya yaitu langsung ke intervensi. Oke,
di sini yaitu cara memfiksasi tangan kita di kaki si pasien bagian sini. Untuk kasus ini yaitu CTEV, yaitu nanti kakinya kan seperti ini, kaki yang tidak normal seperti ini. Jadi nanti kalau kita melakukan pada kaki bagian sini, bagian kiri, maka tangan kita itu bagian sini atau bagian kanan. Untuk tata caranya yaitu seperti ini. Kita mencari kepala talusnya terlebih dahulu. Talus, oke, sini. Jempol kita taruh pada kepala talus, lalu jari telunjuk dan jari yang lain itu melingkar, memutar pada pergelangan kaki seperti ini. Oke, seperti itu. Lalu kita sedikit menekan-nekan kepala talusnya, seperti itu. Setelah kita mengetahui fiksasi yang tepat pada kakinya, kita mengoreksi apakah kafus dari si pasien kita normal apa tidak. Jika kafus tidak normal itu bentuknya seperti ini. Jadi itu telapak kaki tidak bisa menapak pada tanah maupun lantai dengan 100%. Biasanya kakinya seperti ini. Kalau bentuk kaki seperti ini, kita bisa sedikit atas seperti ini, ke atas seperti ini. Setelah itu kita bisa sedikit mengabduksikan bagian sini seperti ini, sedikit mengabduksikan. Oke, setelah itu kita bisa melakukan dorsifleksi, plantar fleksi seperti itu. Selanjutnya yaitu ada treatment. Di sini saya menggunakan menggunakan metode Ponseti. Dalam metode Ponseti ini saya tidak menggunakan pemasangan gips karena bayi atau pasien saya ini berusia 3 hari seperti itu. Langsung saja pada massage. Di sini untuk posisi si bayinya bisa dengan tidur terlentang, namun karena kondisi tidak memungkinkan, maka pasien saya ini duduk seperti itu, namun dianjurkan untuk tidur terlentang. Oke, selanjutnya yaitu kita bisa memfiksasi di sini atau tangan yang satunya. Kemudian kita bisa melakukan massage perhancuran India. Sebelum kita melakukan massage, jangan lupa kita cuci tangan terlebih dahulu, lalu kita menggunakan baby oil maupun minyak zaitun seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan perhancuran India seperti ini, seperti ini. Yang kedua yaitu perah dan putar, seperti ini dari atas, perah dan putar, perah dan putar, seperti itu. Terus pada telapak kaki yaitu dengan ibu jari kita arahkan ke jari-jari seperti ini, seperti ini. Yang selanjutnya yaitu kita bisa menarik lembut jari-jari. Selanjutnya yaitu ada gerakan peregangan. Di sini untuk posisinya itu tangan kita di sini, kemudian kita lakukan pada daerah sini seperti ini, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu titik tekan pada telapak kaki. Kita bisa menekan secara bergantian ke jari-jari seperti itu. Selanjutnya yaitu ada pemasangan casting. Casting bisa dipasang itu dari jari-jari sampai di 1/2 paha. Terus nanti posisi lutut itu fleksi 90 derajat. Setelah casting terpasang itu untuk penggantiannya itu 6-7 hari sekali seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu ada pemasangan elastic bandage. Oke, saya mulai. Pertama yaitu seperti ini, dilingkarkan 2 kali untuk mengunci. Oke, seperti ini. Lalu dilingkarkan membentuk huruf
membentuk angka 8. Seperti ini. Oke. Lakukan berulang sampai nanti elastic bandage-nya mulai habis. Dilakukan terus menerus, terus nanti yang terakhir dikunci seperti ini. Seperti itu, kemudian nanti dikunci dengan penguncinya. Oke, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosa fisioterapi. Yang pertama, keterlambatan dalam berjalan. Kedua, keterbatasan berdiri secara stabil. Ketiga, teknis pada otot. Keempat, kelemahan core muscle dan stabilisator. Ya, yang selanjutnya prognosis. Prognosa CTEF akan lebih baik jika ditangani sejak dini. Untuk kasus ringan akan bisa dikoreksi tanpa prosedur bedah. Namun pada kasus berat membutuhkan prosedur operasi atau pembedahan. Pertama, potensi atau kemampuan. Jangka pendek sama dengan berdiri, jangka panjang sama dengan berjalan. Partisipasi, pasien dapat kembali bermain bersama teman sebayanya. Ya, yang selanjutnya edukasi kesehatan pada fisioterapi. Yang pertama, orang tua disarankan untuk mengetahui posisi ankle yang normal serta bagaimana cara-cara yang baik dan benar pada saat anak merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan. Ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kecacatan sekunder dan membuat anak merasa nyaman saat ia dirawat di rumah dalam kondisi apapun. Yang kedua, apakah anak sudah diketahui terjadinya keterlambatan dalam gerak atau kelainan apapun? Sebaiknya sedini mungkin diterapi agar mendapatkan stimulasi yang akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya kelak. Yang terakhir, kesimpulan. Congenital Talipes equinovarus atau CTEF merupakan salah satu deformitas pada bayi yang paling sering ditemui dengan insidensi 1/2 banding 1000 per kelahiran. Sampai saat ini masih belum dapat dipastikan apa yang menjadi penyebab terjadinya CTEF. Walaupun sudah banyak teori yang diajukan, namun belum ada satupun yang dapat menjelaskan dengan sempurna. Diagnosis dapat ditegakkan secara klinis, di mana terdapat supinasi dan adduksi forward pada sendi metatarsal, HL varus pada sendi subtalar, equinosus pada sendi ankle, dan deviasi pedis ke medial terhadap lutut. Tidak diperlukan bantuan pemeriksaan radiologis sebagai penunjang karena tidak memberikan informasi yang berarti. Biasanya CTEF muncul sebagai kelainan tersendiri, namun jarang merupakan bagian dari suatu sindrom.